producer tag you. Aku lagi ngetik. Ya. Bal-balan. Sepak bola. Ya. Tuban lagi keras-kerasnya. Ket biyen, Pak. Dan lagi nggak menentunya sekarang. Ket biyen keras. Ya, tapi sekarang semakin nggak menentu. Awal kita berjumpa dulu itu masalah manajemen, Kang Mas. Ya, terus. Sekarang kok malah koyok-koyok ditinggal gitu, Kang Mas. Ya ora koyok-koyok ditinggal. Oke. Iki terus nasibnya kayak apa? Ada dua Kang Mas yang ada narasumber di sini yang nanti akan kita korek ada apa di balik ini semuanya dan keinginan dari para supporter ini seperti apa. Beliau-beliau ini dari diobong. Ya, keinginannya ono obong-obongan saya obong-obongan. Beliau ini dari ASP, Aliansi Supporter Persatu. Persatu yuk. Persatu. Oh. Masih adakah Persatu? Masih ada. Satu kota hanya Persatu. Gitu. Kang Mas sinten Kang Mas? Panjenengan. Ini perkenalkan dulu berarti. Ya, sing santai. Ya. Biarpun suasana Tuban lagi panas-panasnya. Panas dari skala Medan. Oh, benar. Ini kami dari perwakilan, ya saya selaku humas juga dari Aliansi Supporter Persatu. Nama saya Mas Anto. Ya, kalau polo-polo nek nyeluk kula niki Mas Anto kakak. Dan ini kebetulan malam hari ini kita dikasih kesempatan. Sebelumnya terima kasih untuk dari pihak Cedik Geni selaku apa yang namanya ya podcast ya. Dari ditawarin yang kemarin dari Bapak Bibit dan juga Bapak Denny juga, terima kasih tentunya. Ini suatu kesempatan kami dari pihak Aliansi Supporter Tuban untuk bisa menyampaikan sesuai yang panjenengan tadi. Awak ide pokoknya ngobrol-ngobrol. Lah, ngoten lho maksudnya. Kopi nih di. Kalau ini Kang Mas ini. Monggo. Kang. Saya Mas Ayi. Ini senior saya. Mas Anto kakak ini kalau di dunia supporter senior saya. Jadi saya masih junior, masih di bawah. Orang senior junior ini. Tapi memiliki perjuangan yang sama. Perjuangan dan cinta yang sama. Cinta yang sama. Kalau dulu saya dengan Mas Anto ini kan emang jarang banget bertatap muka karena emang kita beda tribun. Karena melihat keadaan Persatu yang saat ini kita rasa kita butuh untuk kita berjalan bersama, akhirnya ya sampai ada di titik ini kita podcast bareng, kita mau menyuarakan apa yang selama ini menjadi keluh kesah teman-teman supporter yang ada di Tuban. Oke, tapi sebelumnya Pantai Api. Ada Pantai Api. Aku pengen Kang Mas Anto ae. Oke, siap. Sing tak gawe Pantai Api. Pantai Api itu jenengan pilih salah satu dari dua kata. Nggih, langsung saja. Cepat nggih. Gak oleh mikir. Ojo angel-angel, Pak. Oh, enggak. Si Angel Persatu. Yang penting ojo politik. Enggak, oh enggak ada. Oh ngerti ya. Oke, bunyi atau suara? Suara. Gerak atau langkah? Gerak. Suka atau cita? Suka. Turnamen atau kompetisi? Kompetisi. Juara atau prestasi? Prestasi. Usaha atau tenaga? Tenaga. Tetap atau berubah? Berubah. Garis atau batas? Batas. Garang atau terjang? Garang. Pemda atau swasta? Apa iki, Pak? Iya, wih mau termasuk politik ya kan? Oke. Ayo dipilih dulu. Oke. Pemda atau swasta itu loh. Ya ini tergantung, Pak. Oke. Permasalahannya seperti apa toh ini? Ini kemana? Ruwetnya itu di mana sebenarnya? Ruwetnya di mana? Ini Pak ya, kalau diceritakan untuk masalah kronologi ya, untuk masalah Persatu ini semuanya juga dari ya Persatu itu semuanya sudah paham juga perjuangan dari teman-teman supporter yang berada di luar sana itu juga sudah cukup luar biasa. Oke. Kalau memang tidak ada ya orang-orang seperti kita ini, kadang-kadang kan kita juga ditanya ini awakmu iki oleh opo le? Dapat apa masalah ini? Enggak dapat apa-apa, Pak.
Cuma karena kita kecintaan sama sepak bola, khususnya Persatu Tuban ini, jadi ya langkah-langkah seperti ini yang perlu kita tempuh, karena ada hal-hal yang perlu kita kita suarakan juga untuk masalah dari pihak manajemen juga, dari Pemkab juga, dari Askap juga, semuanya menemui jalan buntu seperti itu. Jalan buntu ini sing soko ya dari semuanya. Manajemen kayak gimana katanya? Dari pihak manajemen ini kan sesuai dengan pertemuan-pertemuan yang kemarin dari pihak Aliansi Supporter Persatu dan juga dari pihak KONI, dari pihak Pemkab juga, perwakilan dan juga semuanya. Bahkan sempat juga yang kemarin ikut turnamen juga kita sampai diundang sama Mas Bupati juga. Akhirnya kan kita jalan di tempat juga seperti ini, menuju jalan buntu untuk dari pihak pemegang saham dengan segala nggak tahu lah, pokoknya segala alasan seperti itulah. Sibuk dan lain-lain, kecuali Bapak Roni memang kemarin sempat menemui kita juga dengan di mana itu? Dengan semangat yang sama di kafe apa Mas? Kita 2 kali pertemuan ya Mas. Yang awal itu di Wejagong, di Kopi Tanah. Ya, terus. Dan yang terakhir yang sampai Pak Roni dipaksa teman-teman untuk tanda tangan, entah itu terpaksa atau dari hati yang paling dalam. Ikut tanda tangan apa ya? Istilahnya nota kesepakatan. Oh, dukungan ya? Iya. Itu di Harsa. Itu berarti tuntutan dari supporter terhadap manajemen kan? Terhadap manajemen. Nah, apa tuntutannya? Pengennya seperti apa itu? Gini, jadi kan awal mula permasalahan saat ini kan sebetulnya di tahun 2019 saat Persatu turun kasta kan. Yang awalnya berada di Liga 2 terus harus terpaksa dengan entah itu masalah apa. Kalau mereka manajemen saat itu alasannya katanya finansial. Gak ada uang buat kita lanjut ke Liga 2, akhirnya Persatu terpaksa turun di Liga 3 kan. Jadi permasalahan awalnya ada di situ. Finansial. Ya. Terus kenapa kok nggak ada finansial kira-kira? Nah itu yang mereka nggak pernah ngomong ke supporter. Tapi kalau dari supporter sendiri ngelihatnya dari apa? Kenapa itu? Kalau dari supporter saat ini gini Pak ya, ibaratnya kan tuntutan kita saat ini, tuntutan kita saat ini kan tiga ada pemilik saham, Askap, sama Pemkab. Kalau 3 ini diibaratkan sama supporter, itu saya ngerti timbangan yang jelang-jeling itu. Supporter nang ini ketiga orang itu masih di bawah. Untuk saat ini. Berat ya. Berat. Betul. Jadi kayak di Barno Persatu ini ben diurusi supporter tapi mereka lepas tangan. Padahal kuncinya ada di mereka. Iya. Katanya cinta tapi kok seperti ini. Enggak punya tanggung jawab. Dicuri aja Mas, dicolong aja. Dicolong aja. Kuncinya dicolong. Dicolong. Lah, kalau dari Pemkab sendiri gimana jawabannya? Maunya Pemkab itu seperti apa? Ya ini sesuai dengan hasil pertemuan dan juga kesepakatan yang kemarin, seperti Pak Roni sampai menandatangani dari nota kesepakatan juga, sambil menunggu dari ketiga pemilik saham. Boleh menyebutkan nama Pak? Boleh. Monggo enggak apa-apa. Bebas. Seperti Bu Ratna Juwita, Pak Nasruddin, dan juga dari Pak Miyati kan selaku pemegang saham. Dan itu kami dari pihak Aliansi Supporter Persatu ini selalu mengundang untuk berusaha mempertemukan lah dari pihak Pemkab, pihak KONI dan juga dari pemegang saham ini, untuk karena salah satu syarat dari pemegang saham pengen ketemu Pemkab dari pihak Pemkab dengan segala keseriusannya. Itu syarat utamanya. Tapi sudah apa belum? Nah ini yang repot yang ini. Diusahakan itu. Ya sudah, cuma belum terrealisasi. Belum ketemu sama sekali ya. Cuma perwakilan aja. Yang pemegang saham itu hanya Pak Roni yang datang. Kita tahu sendiri kan dari pihak Bu Ratna, Pak Miyati dan lain-lain kan terlalu sibuk lah dengan itu kan seperti itu. Jadi kalau menurut finansial tadi untuk masalah
dari pihak supporter kalau diserahi kan supporter ini sebenarnya hanya sebatas tribun, Pak. Iya. Nah, seperti itu. Nah, ini pantikan itu diopo sampai mau gawe Bali Persatu ya mati, Pak aku. Tapi kan apapun itu supporter harus berjuang untuk tim kebanggaannya kita. Betul. Kan seperti itu. Harus tetap hidup ya. Apapun itu dari tetangga ya, klub tetangga kan yang namanya juga apapun itu kan dari pihak intinya otomatis Pemkab kan harus menghandle lah namanya tim sepak bola kita ini kan harus seperti itu. Tadi ada 3 ya, ada 3 ya. Kira-kira dari supporter sendiri, sing paling wangel sing ndi to? Betul iki jane sing wangel sing ndi? Dulurmu kabeh lho, Pak. Sembadai. Loh kan gitu toh. Kalau saya melihat loh ya, kalau saya katakanlah dari manajemen katakanlah pemegang saham itu kan BNK pemegang saham, tapi yang penting satu otoritas siapa di situ, kan gitu aja. Yang ini, iya kan? Untuk yang pertama, yang untuk yang pernah kita mengikuti yang kemarin, maksudnya itu Pak Nas itu selalu hadir. Pak Nas selalu hadir dengan pernyataan-pernyataan, ya pokoknya monggo lah kalau ada yang mau mengelola Persatu, tapi dengan komitmen dan maksudnya dengan tanggung jawab yang betul lah, maksudnya dengan tuntutan Persatu harus berprestasi seperti itu. Nah itu kan waktu itu Persatu turun ke kasta Liga 3. Kenapa ada PT? Karena kan harus ikut serta dari regulasi PSSI. Syarat syarat. Nah, dan ini kesempatan untuk karena PSSI turun ke kasta Liga 3. Jadi dari teman-teman supporter ini permintaan monggo lah karena tidak ada tadi apa yang namanya regulasi. Ya donatur dan lain-lain. Nah, sesuai dengan regulasi kan dari Persatu ini kan bisa dikelola oleh dari Pemkab. Yang melalui ASKAP kan seperti melalui ASKAP. Tuntutan supporter itu kan seperti harapannya itu. Seperti itu ya, biar jalan gitu ya. Dan dari pihak Pemkab sendiri mau mengelola Persatu dengan syarat 0 rupiah kan seperti itu. Oke. 0 rupiah bisa. Artinya tidak beli gitu ya, tidak transaksi lah, tidak transaksi. Nah, tidak ada transaksi. Ya. Intinya pokoknya saham ini dilepaskan dengan ya sudah cuma-cuma. Ya. Nanti ini sesuai dengan statement yang dilontarkan dari pihak Pemkab. Ya, siap dan bersedia mengelola Persatu tanpa syarat. Dari pihak pemegang saham gimana? Nah itu saya yang nggak tahu. Tapi dengar ada nilai 2M nilainya ya. Untuk masalah nominal saya nggak tahu, Pak. Oke. Tapi ada kira-kira. Pernah saya waktu itu pertemuan di kafe Watu Gajah juga. Sempat perwakilan dari pemilik saham Pak Nas juga, semuanya hadir. Ya kecuali yang dinas-dinas di luar kota seperti itu. Mas Ayi ini juga hadir, teman-teman juga semuanya hadir. Kita sudah ada semuanya. Pak Budi. Bahkan siap mengelola. Tapi setelah kita itu pikiran kita blok, aduh alhamdulillah sujud syukur saya ini sama teman-teman semua. Dari Pemdanya. Ternyata ada deal-deal yang di belakang yang lain yang kita nggak tahu kan seperti itu. Yang itu tadi. Yang pertemuan tadi. Akhirnya ya jadi seperti ini lagi. Balik nol. Kalau jangan Kalau saya dulu tuh pernah dengar dulu ya udah lama kan. Katanya mau dipegang Wagub itu gimana itu? Itu pernah juga. Ya kan? Ya Pak Riyadi. Pak Riyadi. Ya. Itu pernah juga. Ternyata gimana ya tidak berjalan sebagaimana yang diingat. Ternyata kompetisi kan juga berhenti dengan jalan gara-gara COVID. COVID itu ya. Seperti itu juga. Dan maksudnya kan begini, barangkali Pak Riyadi kan sudah pengalaman kan dulu di desanya ya. Ya betul. Mengelola klub itu dan dia juga semangat gitu loh. Jadi full power gitu loh. Ternyata di sini gara-gara politik barangkali ya yang paling ini. Ya, Kang Mas Saib gimana? Ya. Melihatnya gimana? Ini yang menjadi pembatas, menjadi susah ini atau apa politik gitu loh. Kang Mas Saib gimana? Ya. Kalau menurut saya sih politik dan ego pribadi, Pak. Ini sebenarnya yang bikin. Kan kalau tadi jenengan tanya ke Mas Anto tentang siapa sih yang sulit
dari ketiga orang itu. Kalau saya pribadi ini ya, itu pemilik saham. Pemilik saham. Pemilik saham. 3 pemilik saham tadi. Dari 3 orang askar. Termasuk Pak Roni ya, Mas. Oh, oke. Ya. Oke. Jadi kita sebutnya langsung pemilik saham aja kok. Ya, oke. Pemilik saham itu kan kalau dulu menurut ceritanya Pak Fahmi, Pak Fahmi sendiri yang ngomong ke teman-teman termasuk saya dan Pak Anto kan bahwa Persatu ini dulunya nggak ada akte jual beli. Dari Askap ke mereka itu sistemnya hibah. 0 ya udah. 0 rupiah hibah. Dan kebetulan mereka yang mengelola. Dan saat ini kita sebagai supporter daripada gak diurus, diurus kan mending kita kembalikan di mana tempatnya Persatu asalnya. Iya. Kan pengennya supporter cuma itu. Ya situ aja. Iya. Kan mudah. Dan Pemkap. Iya. Pemkap itu menurut saya egonya terlalu tinggi. Oh, sama berarti ya. Sama-sama punya ego. Iya. Tapi yang lebih punya ego adalah manajemen. Karena dilihat tadi ya, mulai dari sebenarnya cuma hibah. Kok tiba-tiba muncul nilai? Wah, gitu kan? Iya kan? Enggak masuk. Iya. Betul. Ya kan kok didol. Ya kan ada nilai. Kan sudah ya setidaknya kan paham aku berprestasi. Kan setidaknya gitu. Tapi kalau umpamanya orang-orang awam itu sudah bilang kalau ini istilahnya ini nuansanya politik. Kira-kira dari supporter melihatnya gimana? Ayo. Kalau sepak bola kan tidak bisa lepas dari politik, Pak. Betul, semuanya ya semuanya. Ya, di atas sepak bola itu politik. Tapi kan gimana kita cara menyikapinya? Oke, caranya menyikapi gimana? Kalau supporter. Kalau supporter ya, supporter kan beda sama penonton umum. Betul. Kita tuh beda sama penonton umum. Kalau penonton umum mikirnya mungkin benar kata Pak Anto tadi ya di awal, dukung Persatu oleh apa? Ya. Kalau kita kan enggak. Lek ono Persatu didelok, ora ono piye carane Persatu main. Betul. Kan seperti itu. Jadi ya emang tadi sepak bola itu tidak bisa lepas dari politik. Tapi kan, jangan dibikin politik. Kan gitu. Kalas-kalas gak apa-apa. Kalah. Main bawah. Persatu itu sekarang kondisi gimana? Maksudnya adakah pemainnya gitu loh? Pemainnya ada nggak? Persatu nggak ada apa-apa. Nah, pemain nggak ada. Ya inilah bahan tujuan kita kan ya memang seperti itu. Menggugah ini ya. Seperti contoh yang paling miris ya. Ada Piala Bupati, ada internal, ada sekap dan lain-lain. Ini anak-anak yang punya potensi untuk naik ke atas ini setelah kejuaraan itu mau dibawa kemana? Wadahnya nggak ada. Wadahnya nggak ada. Muaranya nggak ada. Kan seperti itu. Winginane kayak kene iki ya kedatangan Askar. Nah seperti itu. Nah katanya kan sudah banyak itu potensi-potensi bibit unggul dan lain sebagainya. Kita juga tanya tuh, ini kemana bibit-bibit? Ya ini nanti buat untuk Persatu dan ini. Oke, saya bilang gitu. Ternyata enggak ada. Lah, itu yang akan menjadi pertanyaan kita. Iya, serius. Katanya kompetisi ada itu sampai kecamatan-kecamatan ada. Memang ada. Semuanya dari nol sampai ke atas sana. Kita sempat loh ngomong sama beliaunya waktu itu Askap. Itu bahkan kompetisi tahunan wajib juga dari pihak Askap dan lain-lain itu ada. Tapi kan setelah itu nanti ada juara dan lain-lain, ini pemain terbaik dan lain-lain. Ini mau kemana? Wadahnya tidak ada. Persatu mati suri. Nah, kalau mungkin kami juga terlalu keras kadang-kadang menggugah, membangkitkan perasaan dari mereka-mereka semuanya yang tidak mengurangi rasa hormat. Memang beliau-beliaunya juga pernah membawa Persatu berprestasi ya untuk naik ke kasta Liga 2 juga, tapi tolonglah saat ini tolong singkirkan ego masing-masing ya. Menurut saya loh guys, jenengan sudah menjalin komunikasi dengan 3 orang ini, dimana kalau umpamanya Pemda dan manajemen katakanlah punya kepentingan masing-masing, tetapi Askap ini kan harusnya bisa menjadi mediator kan gitu, istilahnya yang bisa gendeli mereka berdua gitu. Nah, mediator ya. Betul. Nah, panjenengan kalau melihat Askap seperti apa? Askap main aman, Pak. Main aman ini kayak apa gitu? Monggo Mas Ayi yang lebih tahu mungkin. Lah iki kan ngobrol tuh ya ngobrol. Gimana? Main aman ya? Iya. Terlihat main aman. Askap terlalu main aman. Jadi kayak melu ngalor melu ngidul, posisinya kan emang di tengah-tengah. Tidak semestinya seperti itu.
toh dia itu yang punya yang punya apa ya, kalau bicara soal sepak bola di Tuban kan dia yang punya wewenang sebetulnya. Betul yang mengurusi liga internal sampai betul dia yang mengelola resource atau apa sumber daya itu dia punya. Jadi kan ibaratnya gini tuh, percuma dia buat liga-liga di kecamatan terus sampai tingkat kabupaten kalau muaranya itu nggak ada kan ujung-ujungnya ya juara ya selesai. Ngapain gitu kalau kayak kan nggak ada prestasi tertinggi di SSB itu loh. Betul atau kamu begitu ya politik itu memastikan langkah bal-balan nih loh sampai kayak iso. Nah ya politik bukan maksud ini aromanya kan politik yang jelas warnanya jelas hijau sama kuning kan gitu loh. Kenapa hijau sama kuning tidak mau melebur gitu loh? Ya kepentingan. Padahal kita sudah belum. Lah, dua supporter ini loh, Ronggomania sama apa tadi TSL ya? TSL sudah melebur. Kok mereka enggak mau gitu loh? Lah iya. Gimana ya? Kira-kira ini kan sudah seperti ini kemarin bahkan bikin spanduk kan di stadion tengah itu. Ya. Itu jalarannya koyo piye ku spanduk itu. Gini Pak, untuk masalah spanduk itu memang gimana ya, ini memang ini waktu time yang pas lah untuk protes ya. Iya, padahal kita juga sebenarnya gimana ya melakukan hal-hal seperti itu kan jane ora usah sajane ora usah. Tapi kan beliau-beliau yang ada di atas sana kan kesadarannya masih itu ya kurang gimana ya untuk masalah sepak bola Kabupaten Tuban juga. Nggak dewasa ya, pemikirannya nggak dewasa. Dan kalau sampai saat ini kalau mungkin beliaunya masih diam-diam saja dan tenang-tenang saja, ini kami juga mohon izin untuk semuanya, kami dari Aliansi Supporter Persatu, tentunya dari teman-teman Ronggomania dan juga TSL, insya Allah kami akan tetap turun jalan. Demo tetap harus saya lakukan karena ini sebentar lagi juga Liga 3 akan bergulir dan kita masih belum ada ketentuan apapun juga. Tidak ada sama sekali. Jangankan tim, bahkan gergetan masta apa ini namanya ya, bisikan-bisikan nggak ada sama sekali, karena ya mungkin fokus ini kan tahunnya tahun politik juga. Pilkada. Kapan itu bergulir Liga 3? November. Pas pilkada dong. Pas baru pilkada. Kalau kita asal-asalan ikut-ikutan seperti kemarin karena untuk menyelamatkan Persatu biar tidak diskorsing kan dipegang supporter juga. Iya. Nah itu memang ada sebenarnya welcome juga dari Mas Bupati juga. Cuma karena untuk menyelamatkan ini aja. Tapi kalau kita disuguhi hal seperti ini lagi, saya juga tidak mau. Kan statement seperti itu kan juga ada betulnya juga. Karena permintaan Mas Bupati itu apapun nanti, ini bukan saya membela Mas Bupati bukan. Memang dia dalam pertemuan itu menyampaikan hal seperti itu, siapapun bupatinya nanti secara otomatis jadi ketua umum Persatu, seperti itu permintaan. Jadi biar kedepannya tidak seperti ini lagi gitu loh maksudnya. Tapi itu jawaban normatif tuh maksudnya. Iya itu obat sakit kepala. Nah, iya kan? Iya. Itu masalah itu saya juga paham. Ngerosot kita semuanya kalau adem-adem pikir pertimbangannya. Kalau misalkan demo itu loh, demonya kemana gitu loh, sasarannya kemana gitu. Ya nanti setelah ini kami akan mengadakan pertemuan dari segala aspek supporter semuanya dari ujung timur, barat, selatan dan lain-lain. Oke, pripun malih pancene ini harus yang dijalankan juga. Sesuai dengan pertimbangan dari tetangga-tetangga kita juga mengasih support yang cukup luar biasa. Dari supporter-supporter yang lain. Ayo monggo lah, suatu saat siapa kita perwakilan dari Jawa Timur, khususnya dari tim-tim tetangga, apalagi nanti dari liga-liga akan berhome base di TSC, kita kan harus menjalin tali silaturahim juga. Dan yang baik, sementing jangan dirusak fasilitas dari stadion juga, seperti itu. Tadi kan gini, istilahnya banyak talenta anak-anak muda yang punya ini ya, punya apa namanya prestasi gitu loh. Nanti kalau ke atas, ujung-ujungnya muaranya nggak ada kan gitu. Artinya nggak ada wadahnya. Apa nggak ada pemikiran lain tuh begini Mas? Ada ide lain? Kenapa harus Persatu gitu loh?
atau barangkali bisa pakai nama lain, barangkali bisa nggak kira-kira? Mas Ahi yang jawab. Kenapa harus bersatu kalau nanti urutnya kayak gini? Masalah dualisme Mas Ahi. Ini kan ruwet itu loh bersatu. Kalau misalkan ada suara ngono bikin lain gitu loh, bikin ya suara sumbang kayak gimana? Gini, kalau memang ada, kalau memang ada pun kita dibuatkan tim baru, mungkin teman-teman nggak akan lihat. Kan sudah dikasih contoh Bumi Wali. Oke. Bumi Wali itu kita pernah ditawari tiket gratis masuk buat nonton Bumi Wali, kita nggak nonton. Kenapa? Ya karena kita cuma mengakui bahwa di Tuban ini yang ada cuma Persatu itu. Diganti nama seperti apapun ya tetap Persatu Tuban. Nggak boleh ganti nama lah. Tapi kalau saya ngikut loh, kalau umpamanya saya ngikut ini ya, itu memang enak Persatu. Masa kita bu? Kan bu, itu kan, yuk enak ngono loh. Iya toh. Ya enak itu kok. Kan namanya Persatu. Wong lanang itu itu kok. Makanya satu kota satu persatu kan ngono lah itu. Iya toh. Kan enggak, artinya kita kan bingung cari muaranya tadi kan, bingung cari muara. Kenapa nggak bikin wadah yang baru gitu loh? Daripada kalau ini mentok nggak bisa gitu loh, mentok nggak bisa, Persatu nggak bisa karena sudah terskup namanya ini kan. Ya namanya ini sudah legend. Sudah legend soalnya. Marwah ya, menjaga marwah ini kan gitu. Kalau umpamanya tadi dikasih kesempatan tuh, supporter aja yang memanajemen nih katakanlah. Terus yuk koyo piye. Loh, sudah terlaksana kemarin, Pak. Iya. Ya sudah terlaksana seperti kemarin. Akhirnya kita juga kan namanya supporter, Pak. Terus piye? Nah, ya dana dari mana juga kan? Seperti kan juga ada aturan-aturan dari pemegang dari pihak sponsor juga. Kalau seandainya mau apa itu namanya memberikan donasi dan lain-lain kan harus lewat pemegang saham loh, Pak. Kan nggak bisa lewat kita juga. Aturannya gitu. Aturannya gitu. Diserahkan ke Pemkab juga, Pemkab nggak mau, nggak bisa. Nanti kena sanksi juga. Nah, seperti itu. Syaratnya dari sana kayak gitu. Yang harus bisa menerima itu harus pemegang saham. Pemegang saham ya. Nah, ya seperti itu. Jadi kemarin kita itu ya dengan segala sedikit 10.000, 20.000 bahkan ngamen sampai ke ini di apa itu namanya ya, patung itu apa ya? Nek isu minggu ini apa negara? CFD. CFD seperti itu. Ngamennya ngamen gimana itu? Ngamen. Kita bawa kardus untuk menyelamatkan Persatu ini biar ikut tampil dan lain-lain. Dan sampai dengan segala kerumitan yang ada, alhamdulillah bisa ikut tampil. Wis pokoknya ikut tampil gitu aja, biar tidak kena sanksi kan seperti itu. Ikut tampil tuh artinya pemainnya juga ada? Ada. Waktu itu ada. Waktu itu ada. Karena sebelum itu kan dari pihak SSB juga semuanya kan menyokong ya? Iya. Mendukung. Menyisakan pemain lagi, seandainya Persatu bisa ikut daftar. Ojurung nanti sih kan seperti itu, pesannya kan seperti itu. Dibayar enggak itu pemainnya? Gini Pak, kalau ya. Tapi sebenarnya saya itu pengen krusial aja sebenarnya. Kalau panjenengan gitu, tuntutan ke beberapa 3 orang ini tadi balik lagi, tuntutannya ke manajemen ke apa gitu, langsung aja. Ya kalau yang jelas ini kalau dilanjutkan seperti kemarin kan nggak mungkin. Dari pihak Pemkab juga tidak mau, dari pihak semuanya juga tidak mau kan seperti itu. Kalau satu persatu kata ini kalau saya boleh berpesan, saya berpesan, saya mohon dengan sangat, saya mewakili pecinta sepak bola Kabupaten Tuban semuanya saja, dari segala aliansi supporter baik ini itu dan lain-lain A, B, C dan semuanya, untuk dari pihak pemegang saham, kami tahu kalian pernah apa itu namanya ya, berprestasi mengangkat derajat dari tim Persatu Tuban ini untuk ke divisi 2. Tapi tolong saatnya ini jangan dibuat seperti inilah. Saya ingin kelegowoan hati panjenengan semuanya, keikhlasan panjenengan semuanya. Insya Allah Persatu bisa tampil, masyarakat Tuban bisa senang juga. Insya Allah menjadi berkah barokah untuk semuanya. Amin. Ini yang kami mohon dari tim pemegang saham juga. Dari Pemkab? Ya, yang juga seperti itu. Nanti kalau sudah dikasih tanggung jawab, tolong angkat setinggi-tingginya, terbang setinggi-tingginya untuk tim Persatu Kebanggaan Kota Tuban ini. Itu yang paling penting. Tentunya masyarakat Kota Tuban menantikan momen seperti ini. Oke. Untuk ASKAP gimana, Kak Mas Asif?
Kalau saya lebih ke ASKAP ya Pak. Ya, gimana? Jadi intinya tahun ini kalau bisa, nanti kalau sudah pemilik saham itu melepaskan, tapi kan sulit banget. Kayak egonya terlalu tinggi mereka itu buat melepaskan persatu. Kalau emang nanti kebetulan mereka terbuka hatinya buat melepaskan persatu, ASKAP sebagai jembatan. Dia yang punya pemain-pemain muda, punya talenta bakat muda di Tuban ya, sebisa mungkin memaksimalkan sepak bola yang ada di Tuban. Dan sebetulnya permasalahan saat ini cuma satu Pak, pemilik saham nggak mau melepas persatu. Itu. Ya. Dan harus dilepas. Pilihannya hanya dua. Mati suri atau ikut kompetisi. Cuma itu. Wah, ya, tapi itu yang harus dilakukan dan yang kita support juga sih untuk rekan-rekan dari. Barangkali supporter ada ya ini. Ada yang ingin. Ada ide usul atau gimana dari supporter lain? Ya, ini banyak sekali ini. Ada nggak usulan ide apa atau gitu? Suara lah. Ya. Idem. Wah. Muter biasa ini kameranya. Ada pesan nggak ini untuk apa namanya ketiga? Pesan ayo buat kita. Ya. Untuk ketiga apa namanya aktor ini dari Pemkab, dari pemegang saham dan mungkin juga ASKAP mungkin. Siapa? Yang monggo kalau ada usulan atau apa suara-suara ya dari monggo rekan-rekan yang datang bisa disuarakan. Kalau dari Kang Mas Anto tadi pesannya kepada pemegang saham, mbok yo tolong dilepas, sadar diri lah, tahu gitu ya, ikhlas gitu. Kalau Kang Ayib langsung aja, lu harus lepas gitu. Udah nongol banyak ini. Itu udah kelihatan. Maunya seperti apa ini kira-kira supporter lain? Ayo monggo. Kang Mas siapa? Kita ngobrol nyantai aja kok ini, ngopi ala ngopi ini. Langsung aja. Kedengeran ya? Ada? Kang Mas, monggo langsung. Pesan-pesan lo Mas terkait ke depan ini. Iya, satu. Maunya gimana ini? Tentunya harapan supporter saat ini ada sih. Ini itu nangis lah. Tentunya harapan supporter ke depan. Terkait pergerakan ini tentunya kesadaran dari keempat megang saham tentunya kita saat ini tunggu sikapnya. Karena apa? Sampai detik ini belum ada sikap apapun kecuali dari Pak Fahmi. Kita masih menunggu ketiga pemegang saham terkait sikapnya. Ditunggu supporter lah intinya. Kami semuanya menunggu sebelum kita menyuarakan yang lebih keras. Kita sebenarnya ingin komunikasi untuk masa depan bersatu itu aja. Solusinya seperti apa, sarannya seperti apa, ayo tunggu bareng karo supporter. Supporter kita cinta bersatu. Apa tega nyata kita hanya mencintai bersatu. Bersatu ini maju nih kok Pak, ayo Pak, ngobrol lah, ketemu karo supporter. Solusinya seperti apa? Nah kalau kita ingin komunikasi seperti ini tidak ada sikap apapun mohon maaf Pak teman-teman supporter lebih keras menyuarakan. Mungkin ini masih ada bulan Agustus, kita masih menunggu dengan sabar intinya. Kalau memang Agustus tidak ada sikap apapun, mungkin teman-teman ada gerakan janji untuk terkait keempat megang saham ini. Ada lagi? Sama itu sikapnya dari pemerintah Kabupaten Tuban. Kami sudah menyurati 2 kali, tapi tidak ada respon dari Pemkab. Tolong kami diundang atau tidak mau kami undang, kami tolong diundang untuk ngobrol bareng terkait sikap Bersatu Tuban untuk hari ini. Itu aja. Gitu ya. 2 kali ngundang Mas ya?
Dua kali. Iya. Disurati. Tidak ada respon. Nggak ada respon. Sama sekali. Apalagi ke bupati langsung ya Mas ya. Langsung. Ya berarti di demo aja Mas. Ya itu tadi memang harus keras. Demo aja. Itu harus keras. Oke. Ada lagi? Ya sudah cukup. Tadi sudah disampaikan Mas Akbar. Puncaknya sebenarnya di pemilik saham itu. Pemilik saham. Jadi jangan hanya di media sosial ya. Kayak apa? Bu Ratna Juwita pengennya ketemu supporter, ayo ketemu lah. Segerakan ketemu. Saat ini kemarin-kemarin yang ketemu Pak Fahmi sudah siap ketemu, Pak Nasruddin ketemu. Tinggal Bu Ratna Juwita semoga bisa ketemu juga. Terus saya meyakinkan untuk Pak Miyadi juga selaku ketua DPR loh. Iya. Ini wakil rakyat, apalagi pemilik saham. Kita tekankan kembali bahwa yang dipikir rakyat ini, apalagi Persatu Tuban. Wajah yang menambahi teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman supporter yang sudah hadir di studio. Meramaikan studio. Terima kasih atas usulannya. Dan itu memperkuat dari pernyataan dari Kang Mas Anto serta Kang Mas Aib tadi. Seperti itu. Iya. Mas Ayi. Nah, itu harapan kita dari semuanya di sini, terutama sekali untuk menggarisbawahi terkait closing statement. Oh iya, enggak sih ya. Kalau dari kita sebenarnya menggarisbawahi terkait dengan manajemen, tolong kita minta dengan kerendahan hati dan juga agar Anda semuanya sadar, tolong segera ini bisa teratasi, segera ini diputuskan langkahnya seperti apa agar kembali Persatu bisa jalan kembali, bisa bertanding kembali gitu. Oke. Sebelum kita mengakhiri ada closing statement untuk Kang Mas Anto dan Kang Mas Aib terkait dengan pesan kesan lah saat dua patah kata itu aja. Terima kasih sebelumnya tentunya kami ucapkan untuk dari Cedik Geni ya, dan tentunya sekali lagi sesuai dengan suara dari hati masyarakat warga Tuban dan juga dari perwakilan supporter yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih luar biasa untuk panjenengan semuanya, tepuk tangan untuk Tuban. Dan tentunya sekali lagi dari para petinggi-petinggi, ini permintaan kami yang untuk panjenengan semuanya ya, dari pemegang saham, dari pihak ASKAP dan segala aliansi yang bisa membangkitkan tim Persatu Tuban, tim kebanggaan Kota Tuban, tim kebanggaan kami semuanya. Mohon dengan kesadaran hati, hilangkan ego masing-masing, khususnya dari pemegang saham, dan juga semoga Persatu Tuban bisa lebih terbang tinggi lagi. Amin. Kang Mas Saib, mau nggak Kang Mas? Kalau saya sendiri mewakili teman-teman, kami juga dari aliansi, jadi Persatu ini harga dirinya Kota Tuban, marwahnya Kota Tuban. Sepak bola gak bisa dipungkiri, cepat atau lambat, semoga Persatu tetap berada di puncak kejayaan. Saat ini pemilik saham yang kita rasa agak ruwet, dengan kerendahan hati teman-teman supporter menginginkan untuk anda semua melepaskan yang sejatinya Persatu ini di ASKAP atau pemerintahan, kembalikan ke asalnya biar sepak bola di Tuban khususnya bisa bersaing dengan tetangga-tetangga sebelah Persibo, Persela yang sekarang berada di Liga 2. Persatu tetap Persatu, tidak ada yang lain, dan semoga tetap berada di puncak kejayaan. Amin. Baik, itu Persatu adalah tetap persatu ya kan, satu kota, satu persatu untuk Tuban. Podcast Cedik Geni Open Your Mind. Sampai jumpa lagi.